Ya, memang, di awal, bulan, Januari ini ya, indeks tekno mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini tidak terlepas dari, masuknya asing ya di, saham MTEK. Kemudian, saham tekno yang lain juga, mengalami kenaikan yaitu, DCII ya. Nah, Mhm, pertanyaan apakah, tahun ini akan, membukukan kenaikan signifikan seperti tahun kemarin? Saya pikir, mungkin tidak akan sesignifikan tahun kemarin ya, karena, misalnya di tahun kemarin misalnya DCI kan udah naik sekitar, 10 bahkan kalau catatan saya itu sekitar 10 ribuan persen ya. Kemudian, yang lain misalnya DMX juga naik seribuan persen. Nah itu, kenaikan yang sangat signifikan, tapi sebenarnya dari sisi kinerja, itu tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan gitu. Jadi memang tahun lalu ekspektasi terhadap perusahaan teknologi itu sangat tinggi gitu. Nah, tahun ini kan boleh dibilang, apa namanya, ekspektasi itu mungkin udah, tercermin dari kenaikan harga tahun lalu gitu Mas Wiguna. mhm. Jadi kelihatannya, tahun ini, kenaikan untuk saham-saham teknologi itu mungkin tidak akan sebesar tahun lalu gitu. Mhm, baik. Ini, kalau kita lihat kan pergerakannya sangat signifikan ya, bahkan untuk, saya ralat Ya. sedikit ini untuk pergerakan satu hari 4,53%, untuk pergerakan satu minggu ada di kisaran 6% begitu untuk, IDX Tech sendiri untuk indeksnya. Nah kalau Ya. kita, lihat ke depan ya Mas Mino, niat dari bursa untuk membuat papan khusus saham-saham new economy ini akan berdampak seperti apa begitu? Ini apakah akan membuat para investor atau sobat cuan kita semakin waspada sehingga semakin melirik tekno atau justru malah sebaliknya, malah makin banyak yang akan kemudian, melepas sementara karena kenaikannya sudah signifikan nih di 2021? Ya, saham tekno sendiri sebenarnya memang mempunyai ciri, tersendiri ya, ini, tidak terlepas, karena saham-saham tekno ini berhubungan dengan, new economy ya, dan new economy itu kan boleh dibilang masih dalam tahap, pertumbuhan di awal-awal ya. Jadi, belum seperti, ekonomi konvensional. Misalnya, saya ngambil contoh misalnya saham-saham, tekno yang, baru kemarin listing misalnya kayak Buka itu kan, boleh dibilang dari sisi kinerjanya belum seperti, konvensional yang sudah membukukan, apa namanya, profit ya. Tapi, tentunya saham-saham tekno ini juga mempunyai, prospek yang, cukup cerah Mas Wiguna, karena ini, Mhm. tentunya akan seiring sejalan dengan, potensi dari ekonomi digital kita, di mana, sebenarnya pertumbuhan ekonomi digital ya ini cukup tinggi juga gitu. Di tahun ini misalnya, dari proyeksi, data The Band, Company ya, Google dan Temasek itu diperkirakan, gross, merchandise value itu di tahun ini akan tahun lalu itu tumbuh sekitar 49%. Kemudian, dari tahun 2021 sampai, nanti 2025 juga rata-rata diperkirakan akan tumbuh sekitar 20%. Jadi sebenarnya, sektor yang bersinggungan dengan teknologi ini secara umum, masih cukup prospektif. Nah, dengan pembentukan pengembangan baru, saya pikir ini justru akan membuat mungkin investor, lebih fokus terhadap saham-saham teknologi. Nah, mereka bisa memilih kira-kira dari perkembangan ekonomi digital ini, emiten mana di sektor teknologi yang, secara umum kinerjanya akan seiring dengan, potensi yang cukup cerah tersebut, gitu. Baik. Nah, ini kan kalau kita lihat, emiten-emiten yang kemudian masuk ke dalam IDX Tekno itu adalah emiten-emiten yang terkait dengan layanan jasa digital, data center, apalagi tadi udah sempat disinggung dikit sama Mas Mino dan juga dari Ya. e-commerce sendiri. Nah, apakah ke depannya di tahun 2022 ini kalau kita lihat secara industri bisnisnya ini akan berkembang sangat signifikan begitu secara fundamental? Ya, kalau, melihat kinerja mereka di sepanjang tahun lalu ya 2021 terutama di 9 bulan, kemarin ya, itu saya Mhm, ambil contoh misalnya kayak, MTEK gitu, pendapatannya itu tumbuh 13% tapi laba bersihnya turun 54%. Kemudian, yang fantastis memang tadi DMX misalnya dia, mhm. pendapatannya naik 106%, laba bersihnya naik 800%. Tapi yang lain tumbuh double digit tapi tidak sampai, ratusan persen ya. Jadi,
melihat momen tersebut sebenarnya memang mungkin masih akan tumbuh baik, tapi tidak akan Baik. terlalu fantastis kelihatannya, gitu. Bukalapak nih Mas Mino, ini kan banyak sekali ya emiten-emiten di saham, IDX Tekno yang kemudian juga sudah menguat sangat signifikan. Nah, saham-saham tekno mana nih yang akan IPO di tahun ini yang layak untuk jadi incaran para investor? Ya, yang sudah, tentunya teman-teman udah tahu kabarnya ya, yang sangat dinanti-nanti adalah terkait dengan IPO Gotoh ya, tapi Mhm, kita belum tahu apakah tahun ini atau bukan, tapi setidaknya kemarin ada pernyataan dari, salah satu, apa namanya, pejabat dari bursa ya, yang mengatakan bahwa kemungkinan tahun ini akan ada, IPO, unicorn kalau nggak salah ya. Jadi, mhm, tentunya itu akan menjadi salah satu, apa namanya, saham teknologi yang mungkin ditunggu-tunggu juga oleh, investor karena, itu adalah dua gabungan dari 2 perusahaan yang cukup besar ya dari, apa namanya, new economy gitu. Jadi, mungkin ini akan menjadi salah satu, sentimen juga untuk sektor teknologi ke depannya gitu, Mas Miguna. mhm, baik. Ini berarti masih menanti begitu ya nanti GoTo ini jadinya Ya. seperti apa ketika IPO? Karena banyak sih emang sobat cuan ini yang harap-harap cemas gitu Mas Mino. Apakah akan mengulangi hal yang terjadi di, emiten Bukalapak ketika IPO di tahun lalu? Menurut Mas Mino sendiri seperti apa nih potensinya? Ya, kalau menurut pandangan saya mungkin agak sedikit, maksudnya agak sedikit Mhm, berbeda dengan, Buka ya, karena, eee, kelihatannya, apa namanya, pandangan investor terhadap Gotoh itu lebih lebih positif gitu. Nah ya kita tahu mhm, bahwa, Tokopedia boleh dibilang merupakan salah satu toko, e-commerce terbesar di, Indonesia ya, kemudian Gojek juga, salah satu, perusahaan ride-hailing yang terbesar juga bahkan, itu merupakan karya anak bangsa. Jadi memang, sentimennya cukup positif untuk, emiten ini dan sebenarnya banyak juga investor mhm. yang mungkin menunggu gitu, Mas Wiguna. Mhm, baik. Berarti ini pertanyaan yang Ya. pertama dulu kita udah bahas, sedikit tadi Mas Mino terkait dengan GoTo yang IPO ini apakah akan dikerek kayak DCII begitu ataupun, apakah malah kayak Buka. Tadi yang kayak Buka kita udah bahas, tapi kalau misal nanti dikerek kayak Ya. DCII nih yang naik 7.003% ini apakah kemungkinannya cukup besar gitu? Ya, sebenarnya kalau teman-teman cermati juga ya untuk terkait saham DCII itu selain mungkin karena ekspektasinya cukup tinggi ya, karena dia kan penyedia, data center ya yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi digital ya. Nah, itu adalah salah satunya adalah terkait dengan jumlah saham yang beredar ya. Mhm, Kalau nggak salah publik itu sekitar sekitar 20-an%, jadi nggak terlalu banyak. Nah, ketika ekspektasi tinggi, permintaan, tinggi dan likuiditasnya nggak terlalu banyak, ya itu membuat harga sahamnya memang, mengalami kenaikan yang, signifikan gitu, Mas Biguna. Jadi ada, mhm. andil dari likuiditas juga kalau menurut saya dari, untuk DCI kenapa bisa naik seperti itu. Nah, kalau, tadi pertanyaannya apakah Goto bisa seperti itu, ya tergantung sebenarnya tadi ya, tergantung dari ekspektasi investor. Apakah Mhm. apa namanya, ekspektasinya itu akan setinggi seperti, DCI apa tidak. Terus tentunya, nanti juga akan sangat tergantung juga dari, jumlah saham yang akan di-IPO-kan gitu. Jadi kita masih menunggulah Mhm. nanti, seperti apa untuk, Gotonya. Jadi Mhm. mungkin itu yang, terkait dengan, Baik. apa namanya, Goto ya. Baik, ini berarti harus melihat lagi ya jumlah saham yang beredarnya nanti ada berapa banyak gitu ya yang akan diperdagangkan karena tentu akan mempengaruhi supply demand nih dalam perdagangan sahamnya. Nah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua, bagusan mana nih katanya? Ngincer IPO-nya GoTo atau Traveloka biar ngumpulin amunisinya fokus aja nih katanya Mas Mino. Ya, ini kan 2 perusahaan yang berbeda sebenarnya ya, Mhm, kalau untuk Traveloka kan lebih ke bisnis perjalanan dan kita tahu, bisnis transportasi ini sangat sangat sensitif ya terhadap, proses, siklus ekonomi ya, kemarin misalnya pas pandemi ini benar-benar, sektor transportasi kan sangat terpukul. Nah, tentunya Traveloka juga salah satunya. Nah, memang tahun ini ekspektasinya bahwa, ada pemulihan ekonomi ya, memang ada potensi bahwa sektor, transportasi juga akan kembali pulih dan itu tentunya menjadi sentimen yang cukup positif untuk, Traveloka. Tapi, tentunya untuk memilih 2 itu ya silakan
Mhm. apa teman-teman pertimbangkan lah. Jadi memang dua dua bisnis yang berbeda gitu. Jadi apa Heeh. namanya, dua boleh dibilang ya sektornya juga berbeda gitu antara sektor yang e-commerce kemudian retailing dengan ya walaupun transportasi ya sama kalau yang Goto mirip-mirip gitu. Tapi untuk Traveloka kan lebih ke biro perjalanan pariwisata segala macamnya Mhm. gitu. Mas Pikun. Jadi memang sangat terpengaruh oleh siklus ekonomi tapi memang tahun ini adalah proyeksinya akan ada pemulihan ya. Jadi ini salah satu sentimen juga ya mungkin juga bisa mendorong, apa namanya, kenaikan harga, dari Traveloka nantinya gitu. Mhm, baik. Berarti ini kalau bagi mereka yang menyasar, emiten-emiten yang terkait dengan pariwisata ini timing dan momentumnya penting banget ini ya bagi perusahaan untuk IPO-nya kapan. Karena kalau kita lihat ini berkaitan dengan pertanyaan ketiga dari Sobat Cuan kita, Traveloka dan Tiket.com katanya mau IPO nih. Prospek traveling kalau Mas, Mino lihat ini apakah, memang sudah bagus begitu untuk pasar di dalam negeri sendiri bagi pengguna aplikasi ini? Atau mungkin masih harus menanti beberapa tahun begitu untuk kemudian melihat prospek yang jauh lebih baik atau ada recovery ekonomi begitu yang lebih terasa? Ya, ini memang untuk, biro-biro perjalanan tentunya sangat tergantung dari perkembangan Covid di dalam negeri ya. Mhm. Sejauh ini, perkembangan Covid di dalam negeri kan cukup terkendali ya walaupun, ada ancaman varian Omikron ya. Tapi, kita tahu juga yang terjadi di Indonesia varian Omikronnya lebih banyak dari luar negeri, jadi transmisi lokal masih cukup sedikit. Tentunya ini juga membangun optimisme ya bahwa memang tahun ini diharapkan sektor transportasi ya khususnya, travel itu, bisa pulih gitu, secara Mhm. bertahap. Jadi memang, untuk, sektor ini tentunya pemulihannya juga akan, seiring dengan sejalan dengan, pemulihan daya beli di masyarakat ya, karena kita tahu yang namanya liburan ya tentunya akan, dipengaruhi oleh daya beli juga di masyarakat gitu. Jadi ketika terjadi proses pemulihan ekonomi, ini juga akan dibarengi dengan, proses pemulihan di sektor, ini gitu, yang dilayani oleh, Traveloka, gitu. Jadi Mhm, mungkin baik. kalau menurut saya sih secara bertahap ya, nggak langsung